Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatat tauhid wa ibadihi hirzan wa husna wa ja'ala baital atiqa mathabatan lin-nasi wa amna wa ja'ala ziyaratahu wa tawafa bihi hijaban bainal abdi wa bainal adzabi wal jannah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sadatul qurama. Amma ba'du, hadratal ulama'il muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah walimatus safar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak para tuan guru yang hadir di majlis yang penuh barokah ini, tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu karena waktunya juga udah terlalu malam. Ya Pak, lapar ya? Iya. Bu, ya malam ya Bu. Mewakili di antara para asatidz yang hadir adalah guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Sayadi SAG, Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Salih, Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Dasuki SPDI, Al-Mukarram Al-Ustaz Ma'ruf SAG. Kita doakan semoga guru-guru kita ya semua yang hadir senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahibul walimah, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Haji Nikmat beserta keluarga besarnya, kita doakan apa yang tadi beliau sampaikan berupa harapan kepada kita semua yang belum berangkat biar berangkat, biar hajinya selamat perjalanannya, sehat walafiat, balik ke Indonesia mendapatkan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Sahibul wilayah Ketua RW 06 yang terhormat Bapak Haji Mardani Anwar, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah haji dari berbagai macam literasi atau referensi kutubus salaf itu pasti membahas 3 pembahasan. Yang pertama adalah dilihat dari sejarah haji dan juga kedudukan haji serta manfaatnya. Maka dari itu, sebelum saya menyampaikan 3 masalah tersebut, saya ingin memberikan penjelasan sedikit kepada jamaah kebiasaan masyarakat kita nih. Kebiasaan masyarakat kita itu kan kebangetan terlalu dalam pengertiannya. Apaan Ustaz? Contoh, jangan coba-coba jadi ustaz ceramah ngawinin kalau belum kawin. Beneran ini Ustaz? Ya, jangan coba-coba jadi ustaz ceramah masalah perkawinan tapi ustaznya belum kawin, lah dikatain orang bodoh. Betul. Tapi kan bisa dijawab, Bang, jangan coba ngomong masalah kematian kalau belum mati. Udah bingung lagi loh. Girat itu aja kagak dibahas. Benar. Begitupun dengan masalah haji. Ada sebagian masyarakat kita itu yang terlalu tradisional, sehingga
yang diharapkan memberikan penyampaian mauidhah adalah seorang yang sudah punya pengalaman ibadah haji. Kalau belum haji mau kalau mantap Ustaz. Udah mana tahu katanya dia di sana panas begitu. Mana tahu katanya dia ngantri itu betapa capeknya kan dari Masjidil Haram ke Mina. Jamaah bertanya, ini Ustaz Baru udah haji atau belum? Kan begitu. Oh, ada yang belum. Ternyata tertera di dalam kitabnya Hujjatul Islam Al-Imam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, juz pertama dalam bab Asrarul Hajj. Di situ ada kutipan pendapat yang disampaikan oleh Imam Ghazali yang bersumber dari Tuan Guru Asy-Syaikh Hasan Basri. Siapa Hasan Basri? Gurunya Imam Malik. Beliau berkata, sab'u tawafin limasabi' ta'dulu umratan wa thalathu umaratin ta'dulu hajjan. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali itu sebanding dengan ibadah umrah 1 kali. Dan pergi umrah 3 kali itu sebanding dengan haji 1 kali. Makanya kalau berdasarkan pendapat Tuan Guru saya Hasan Basri, wajib dari saya udah haji. Karena alhamdulillah umrahnya udah 3 kali. Sebenarnya sih 6, karena setiap berangkat umrah ngerjainnya 2. Betul. Biasanya kan kalau yang pergi umroh pakai travel itu kan ditawarin. Ada umroh yang pertama buat dirinya, nanti umroh yang kedua buat selain dirinya. Kalau dihitung-hitung 6 jadi Ustaz berarti haji 2. Siapapun yang berangkat itu adalah tamunya Allah. Sehingga beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Para jamaah haji, para jamaah umrah itu adalah delegasinya Allah, bukan beliau lagi, delegasi perwakilan Allah. Ya, dalam riwayat hadis lain hadis umrah itu dibilang haji kecil. Lah kalau kecil tambah kecil kan tambah 3 jadi berapa? 20 gede. Good. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini untuk menjawab keraguan masyarakat yang sebenarnya ini enggak perlu. Terkadang ini terjadi karena masyarakat kita itu terlalu parno. Kalau emang belum haji jangan ngomong haji. Lah kalau alim bagaimana? Lah kan ribet. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarahnya haji ini begitu sangat luar biasa, yang dalam sejarahnya itu menunjukkan akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala kepada ciptaannya, yaitu manusia. Allah Subhanahu wa taala nyatakan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Surah Al-Hajj ayat 26. Ini asbabul wurudnya itu memang memerintahkan perintah haji. Yang diperintahkan pertama itu kepada siapa? Kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dalam sebuah keterangan yang tertera di dalam kitab yang sama tadi, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, telah berkata sahabat Qatadah,
lamma amarallahu ta'ala Ibrahim alaihi salam wa ala nabiyyina wa ala kulli abdin mustafa ayu adzina linnasi bil haji nada ya ayyuhan nas innallaha azza wa jalla bana baitan fahajjuhu, yang artinya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan juga memberikan perintah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh hambanya yang terpilih, kullu abdin mustafa, hamba yang terpilih, ayu adzina, memberikan izin atau memerintahkan linnas kepada manusia bil hajj, untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Allah Ibrahim berkata, ya ayyuhan nas, manusia semua, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ngebangun siapa Allah Subhanahu wa ta'ala baitan, akan rumah, yaitu baitul. Apa perintahnya? Fahajjuhu, maka pada hajilah kamu sekalian kepada Baitullah. Alhamdulillah malam hari ini saudara kita, guru kita Ustadz Haji Dr. Andes Nikmat menjadi delegasi kita menghadap rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kayak ini model jamaah nih, model jamaah atau jamaah kampung bojong buat pergi haji berat pewek. Beneran, yang pertama minta doanya kagak, yang kedua ganda kagak gablok. Lah susah. Tanya menjamaah kadang kalau lagi sholat pada minta haji gak? Lah kagak, mintanya duit, dikit-dikit duit, agak apapun. Pernah gitu sujud nangis, ya Allah umur saya udah 78 tahun, ya Allah kontrakan gak gablok, banda gak gablok, duit di bank apalagi rekening gak gablok. Apakah mungkin ya Allah saya ini begini aja tidak diberikan kesempatan untuk bisa ziarah ke rumahmu dan juga ziarah ke makam Rasulmu? Nggak pernah minta ya, makanya kagak bakal bisa. Kadang yang punya banda aja belum tentu berangkat, bener? Yang punya banda belum tentu berangkat, apalagi yang kagak gablek banda, ya usah. Kalau dilihat dari sejarahnya betapa luar biasanya maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Padang pasir tandus disuruh bikin bangunan. Gak bingung Nabi Allah Ibrahim. Cuman karena ini perintah mau gak mau dibikin. Tenang aja, entar bakalan datang manusia dari min kulli fajjin amik, penjuru dunia, bukan tanah Arab aja. Bahkan tahun haji sekarang yang datang dari luar negeri begitu banyak, orang Arab pada ke Cianjur. Dan rumahnya disewain kan? Udah penuh orang Cianjur. Asal musim haji di sini, tukeran sama kita. Ya Allah, dari mulai taman safari, kiri kanan, jarang-jarang kita lihat restoran tulisannya Arab. Cuman di situ doang. Dari penjuru. Itu dari sejarahnya sedikit aja nih. Itu sangat luar biasa, bukti bahwa Allah itu ada. Padang pasir yang tandus atas izin Allah, setiap tahun jutaan manusia mengunjungi Baitul Haram hanya untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama sejarahnya, ini sepotong aja nih. Jam 9:30. Nah tadi pas lagi baca serakal kebuli lewat tuh, ditenteng gitu. Kayaknya kebuli kita bagi dulu.
kedua, kedudukannya ya, kedudukannya. Saya sama masih di kitab Ustaz Ma'ruf di Ihya ya, Ihya Ulumuddin. Itu sampai-sampai Tuan Guru Imam Ghazali itu berkata begini. Fa innal hajja min baini arkanil islami wa mabanihi ibadatul umri wa khitamul amri wa tamamul islami wa kamaluddin. Kata beliau Tuan Guru Imam Ghazali berkata nih, haji, perintah haji kalau dilihat dari urutan rukun Islam itu kan yang nomor terakhir ibadatul umri. Apa tuh maknanya ibadatul umri? Diharapkan karena wajib hukum haji itu sekali, benar. Yang lainnya sunnah, yang penting udah haji. Makanya kalau ada orang bolak-balik haji, bolak-balik haji, kaya bang. Mau jadi petugasnya? Lah mana ada jadi petugas yang miskin? Kagak ada. Kemarin kawan saya Pak RW dikasih rezeki berangkat nih sekarang jadi petugas oji. Kawan saya jadi petugas, dia bagian disabilitas, lah kan duit mulu tuh. Disabilitas tahu nggak, orang-orang yang cacat. Emang dorong begitu gratis. Dah yang umroh aja kalau semisalnya yang cacat nih, dia kan nggak bisa di bawah ya, naik lantai dulu, keliling nih, nyewa apa tuh sepeda selis, Puter. kursi roda listrik. Itu berapa itu? Bisa 200 real, 300 real. Udah gitu yang kita ngiri nih, kalau yang dorong bukan orang Indonesia, wah cuma benar-benar murid nyari duit. Contoh orang Afrika yang dorong, kasihan orang kita, nggak benar ini. Padahal udah listrik tuh. Lah orang sana, orang Pakistan, orang-orang Afrika yang nyari duit, dia udah kagak mau gimana, main dorong aja. Semakin banyak yang didorong, semakin menghasilin. Bergantungan ada yang mati didorong. Udah saking takutnya cepet buat orang hitam. Begitu tuh waktu Walimatus Safar yang ceramah itu mantan petugas haji, lebih hakim imam besar FBR. Dia cerita, wah kalau misalnya saya bisa memang orientasi nyari duit nih, bos saya kita begini, udah pulang banyak duit. Apa aja duit? Apalagi jadi pelayan orang Indonesia. Orang Indonesia itu di Mekah, di Madinah paling nyohor saklali, paling baik orang Indonesia. Makanya demen-demen bahkan di TikTok pada viral. Berapa banyak orang Arab bikin viral tokonya. Soekarno boleh, SBY boleh, apalagi Jokowi boleh. Lah orang Arab ngomong Indonesia jelek banget. Masih mendingan orang Indonesia ngomong Arab daripada orang Arab ngomong. Tuh mama tanyain tuh promosi toko gitu kan, promosi toko, datang toko dari Indonesia dikasih parfum. Kok jadi ngomongin gituan sih? Ibadatul umri, ibadah yang diharapkan seumur hidup itu sekali. Makanya sangat luar biasa menjadi hamba Allah, seorang muslim, dia diberikan kesempatan, baik kesempatan haji maupun kesempatan umrah. Betapa luar biasanya haji. Karena kita ngajinya manis tatoa ilahi sabila, ya begitu gimana kalau berangkat haji Ustaz, itu gablek. Lagi pula kan haji buat yang mampu, saya nggak mampu. Udah akhirnya ngaji nggak jadi prioritas. Haji nggak jadi prioritas. Wa khitamul amri, penutup daripada rukun Islam. Wa tamamul islami, dan menjadi penyempurna seorang muslim. Wa kamaluddin, dan penyempurna agama. Bahkan ada satu pendapat yang mengatakan orang muslim yang belum haji maka belum dianggap sebagai muslim. Allahu Akbar. Ngeri. Orang muslim belum berangkat haji, belum berangkat umrah, nggak dianggap, udah ngeri.
Kalau ngaji urusan kayak begini, besok kerja mau beli baru umroh. Bener bang. Kayaknya kita nggak pernah bang ngumpulin duit yang ada buat berbanda lagi, namun ada yang jual kontrakan murah, jual lagi. Betapa kedudukannya haji begitu tinggi, begitu luar biasa, menjadi penyempurna seorang muslim. Bahkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan melalui sabdanya apa? Man mata walam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Allah. Ini kalau dengar hadis ini orang Bojong ngeri nih, besok ada yang jual tanah berangkat umroh besok. Nggak diangkat. Artinya adalah man mata, barang siapa yang mati walam yahujja, dan tidak pernah haji atau umroh seumur hidupnya, falyamut, maka kata beliau Rasulullah, matilah kamu. Insya'a Yahudian, kamu boleh milih Yahudi, atau insya'a Nasranian, mati dalam keadaan Nasrani. Ayo udah mikir dah Ustaz, ayo. Waduh, ya ustaznya dulu baru jamaah. Jamaah kan begitu, mau ustaznya belum umroh. Kita doain biar tahun depan ustaz saya ini berangkat. Jadi saya ngobrol-ngobrol, ustaz saya kalau berangkat insya Allah tahun depan. Udah daftar, dan amin-amin aja. 17 kali amin juga kalau misalnya belum daftar, susah banget tuh lalu. Udah bang, yang ada duit di bank tuh udah beli sekolah haji. Masa baru udah saya daftar 2019, meskipun saya udah umroh, haji tetap. Dapatnya tahun berapa bang? 2043. Waduh, nyampe kok kagak? Nyampe kok kagak? Ya Gusti, udah daftar nih. 2019 kan 5 tahun lalu. Daftar nih saya mau bini saya, keluar tuh surat apa namanya, nomor kursi ya, haji 2043. Sekarang umur saya 43. Sekarang tahun 2024. Buat ketemu 2043 saya harus minta panjang umur sampai dengan kurang lebih 20 tahun. Wah, repot ini. Kalau besok agak ada corona mending. Dan sekarang DBD, waspada DBD. Dulu zaman saya kecil DBD musim hujan. Sekarang nih kayaknya nyamuknya milenial, bener, berani banget nyamuk. Udah musim panas nyamuk berani banget. Untung orang Bojong cuma sedikit yang kena RW. RW 6 ya kan? Ya. Ini dilihat dari derajat haji begitu tinggi dalam Islam. Dan yang terakhir, manfaat haji itu apa, lalu bagaimana kita melaksanakan di sana. Kalau kita bicara masalah manfaat haji kagak kelar sampai jam 4. Siang nasi kebuli. Udah diberesin belum Pak? Udah ditakrin belum? Takrin dah biar ketahuan. Siapin dari kabar. Banyak banget manfaatnya. Saya ngambil satu aja tertera di dalam kitab Nasaikhud Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kata beliau, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa yambaghi lil hajj idza wasala haramillahi wa baladihil amini Makkatal musyarrafati ayyakuna muntali al-qalbi bita'zimi lillahi wa ijlali. Ini buat yang pergi haji, buat Ustaz Nikmat sama istrinya. Makanya beruntung banget kita masyarakat Jakarta khususnya itu punya guru Ahlussunnah wal Jamaah mazhabnya Syafi'i. Kitab Nasaikhud Diniyah itu kan masalah akhlak mulu. Kata beliau Habib Abdullah, wahai para haji, ketika engkau sudah masuk di tanah haramnya Allah,
Makkatul Mukarramah al-Musyarrafah yang begitu dimuliakan, mumtali al-qalbi, hati ini benar-benar untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustaz Nikmat insya Allah aman. Yang ngeri anak hadro berangkat haji masih umur muda, udah ribet ini urusan, ketemu Afrika bisa ditembut orang. Nah itu kan ropas. Ropas tuh cep diam aja mengagungkan Allah. Nih yang begini jamaah hadro nih berangkat umroh, vokalnya berangkat. Lagi tawa. Betul sampingnya orang itu orang Uzbekistan udah dengir. Nabrak bisa, buat cakep-cakep tuh saya tahu sih. Orang Uzbekistan yang paling cakep di Bojong kalah sama oleh orang Uzbekistan. Kan ada cerita lucu jamaah. Ini bisa jamaah Jawa, orang Semarang nih. Orang pendek kecil. Orang pendek kecil kan tahu sendiri, orang Afrika tinggi-tinggi. Wah, kan lagi jamaah juga begini. Orang kemarin umroh aja luar biasa. Yang namanya Afrika tinggi. Saya tanya, boleh kagak pakai pakaian ihram terus pakai sempak? Loh kagak boleh. Kagak boleh. Loh kagak kebayang bang, orang Afrika tinggi lalunya. Ya kan pas lagi tawaf tuh orang Semarang kaget, dia kirain apa? Wah disentil dia, wah jangan. Saya punya orang Afrika lagi. Orang kagak pakai sempak, emang ada pakai sempak? Kagak boleh. Habis gelantung. Gak coba gak kebayang itu tuh. Gak kebayang ya? Saya dicoba tuh lagi tawaf. Ya kan? Nih kan rukun haji itu cuma 6, ya kan? Niat ihram. Nawaitu hajja wa ahramtu bihi lillah di miqatil ali. Terus ngapain? Kalau kita hajinya tamatu, tadi kita tahu Nikmat haji mandiri. Haji mandiri itu program pemerintah, agak ada di kajian. Adanya tuh haji terbagi di 3, ada haji tamatu, ada haji ifrad, sama haji kiron. Kada kita ngaji, ada nggak haji mandiri? Ada. Haji mandiri itu cara proses pemberangkatannya tidak melalui KBI. Kesalah dengar orang Bojong takutnya. Orang bisa terima kayaknya dia hajinya haji mandiri dia. Emang ada di kitab berbagai ada, haji cuma 3. Makanya dilurusin. Ya, setelah itu apa? Kalau bisa kita haji tamatu, kita ihram umroh dulu. Setelah itu baru setelah tawaf selesai sa'i tahallul ihram baru niat ihram buat haji. Langsung ke mana? Kagak apa itu langsung ke wukuf. Itu jalan berapa kilo? Wajib banjir berapa kilo itu? Ustazah besok kudu sabar. Makanya mendingan haji itu udah umur gocap haji. Kalau umur haji 30 pengantin baru ribet. Nah di Musdalifah kan gimana? Ada kentang semua. Ya kan kita tahu barang milik kita. Lebak, kena jam. Ya kalau tahu sendiri kalau Ustaz Nikmat kan ada susah bangunnya ya. Barang lagi susah. Mongtaz saya. Harus apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya adalah nih yang biasa diajarkan oleh guru-guru kita, ayyakuna ala atamni ma yumkinu bihi wa yastati'uhu min at-tadalluli wa tawaddu'i wal khusyu'i wal khudu'i lillah. Ini nasab. Jadi sempurnakan dengan semaksimal mungkin untuk merendahkan diri kita. Jangan ada kibir di sono. Wah, gua paling keren. Wah, gua paling hebat. Ambles. Tawadhu, gak usah ngomong gimana-gimana. Perbanyak aja, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, perbanyak zikir. Hindari obrolan, hindari ucapan-ucapan yang bisa berpotensi menjadi perusak amalia hati.
Yang sering itu nggak kita sengaja nih, hati itu sering keluar melihat orang yang aneh-aneh keluar. Kalau kebiasaan di Indonesia sering nyeletuk, di sana keluar ke diri. Kita biasa nyeletuk nih lagi nongkrong warung kopi, lihat emak-emak gebal-gebal gua udah pendek waktu itu buat tapi aja buat bukan. Yang keluar di sana tuh tahan, jangan sampai lu, jangan sampai keluar cep. Ini tanah haram. Kalau dikata lu hitung buat tuh hilang, itu namanya roh. Emang rofas apaan sih? Kan ada hadisnya begini, man hajjal bait falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummu. Barang siapa jamaah haji yang enggak rofas dan enggak fasik, ya kan, maka dia diampuni dosanya dan mendapatkan sebagaimana bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Ustazah Jubaidah, ya tahan, banyak banget godaan di sana. Bener, makanya ada orang begini, lu ngapa belum haji? Gua takut, kemarin katanya si Anu udah haji, orang di sini nempelin orang-orang, habis di sana digamparin. Ya itu kenapa? Lah bos sering buat ngamparin orang bang. Tuh begitu. Itu kan ada yang langsung, ada yang enggak. Makanya kudu baik, siapin hatinya biar berbanyak berzikir, perbanyak ibadah. Emang rafas sama fusuk itu apa? Kata beliau Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitab Nasrihuddin Ninya, ar-rafasu wal fusuku syai'ani jami'ani minal aqwali wal af'ali al-qabihah. Rafas, fusuk itu dua kalimat atau dua sifat dari ucapan dan perbuatan yang jelek. Makanya cek, tapi kalau insya Allah Ustaz Imat aman, kan kagak banyak ngomongnya, ya diem aja. Beneran nih Ustaz Imat bagi toak dia kesenggol orang, dia diem. Kalau Bang Edi toak kesenggol, Bang Rotok enak aja lu. Jangan toh, perbanyak zikir ya Umi ya, zikir, sholat, perbanyak dah katanya. Satu sholat itu di tanah haram sebanding 100.000 rakaat di musola An-Nur. Ini mana sebenarnya? Nah, satu rakaat di Masjidil Haram nih, bandingan di musola An-Nur 100.000 rakaat. Ustaz, kalau begitu pahalanya begitu besar, besok pulang haji boleh nggak saya kagak sembahyang? Ustaz. Jadi itu lu banyak banget, bertriliun. Kalau kapan nukil dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khusus buat jamaah yang haji, insya Allah ini saat guru kita haji yang kedua, insya Allah beliau punya pengalaman, nanti bisa bimbing istrinya. Yang jelas pesan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang penting itu adalah khusyuk, tawadu, khudu, ta'dib bi qadrillah. Jadikan tanah haram ini adalah tanah yang suci, jaga ucapan, perbanyak bertasbih, perbanyak baca selawat. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga guru kita dan istrinya yang insya Allah akan berangkat haji, semoga diberikan kesehatannya, diberikan semangat untuk ibadah, kembali ke Indonesia dalam keadaan haji yang mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus buat Ustaz Iman sama ibu itu di kitab Ihya ada doa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ighfir lil haji waliman istaghfara lahul haji. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang haji dan ampunin orang yang dimintakan ampun oleh Ustaz Nikmat. Bacanya di mana tuh? Ketika wukuf di Padang Arafah. Emang riwayatnya ketika Rasulullah itu lagi wukuf, Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Jadi Ustaz Iman sama Ustazah nih sebutin nih, Ustaz boleh gak sekampung bojong? Boleh, tapi juga malaikat bingung. Mana ya intinya yang terdekat siapa nih yang datang, ya Allah ampuni dosa-dosa jamaah yang kemarin hadir
pada saat saya mau berangkat, kasih kesempatan dia buat berangkat haji. Dan ketika beliau libur kita nyampe ke sini, buru-buru datang sebelum kormanya habis. Akhirnya minta doa. Karena baru nyampe ini jemaah haji 40 hari. Karena sebagai delegasinya Allah, ya kan, doanya dikabul, permintaannya diijabah, dosanya diampuni, bahkan bisa minta syafaat. Wa in syafa'u syufi'u. Ketika kita minta syafaat sama orang baru pulang haji, itu makbul banget. Makanya siap-siap tanya, jangan berangkatnya tanggal 4, Ustaz besok pulang tanggal berapa? Nah, tanya. Ya kan, kalau udah pulang, udah buru-buru berembek. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berikan kesempatan kepada guru kita Ustaz Iman dan istrinya. Al-Hadiriniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.